Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Nurhayati Gemar pada pembelajaran matematika kelas 8 materi gradien di masa COVID-19. Tetap semangat anak-anakku, tetap berjuang. Cita-cita yang kita kejar adalah mulia. Ingat, orang yang berilmu itu akan berada 27 derajat dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun saat ini kita tidak bisa tatap muka. Oke, hari ini Ibu akan membahas tentang bagaimana menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Seperti biasa, tentunya kita punya tujuan ketika belajar. Nah, tujuannya adalah memahami pengertian gradien, kemudian menentukan kemiringan garis, dan yang ketiga adalah menentukan arah. Jadi yang pertama kita memahami gradien itu apa, kemudian bagaimana menentukan nilai kemiringannya, kemudian yang ketiga adalah menentukan arahnya. Lalu apa sih sebenarnya kemiringan garis? Atau apa sih sebenarnya gradien itu? Kalian perhatikan dan kalian teliti baik-baik apa yang akan Ibu paparkan. Ibu ambil satu contoh. Nah, misalkan ada tangga. Tangga, kenal dong dengan tangga? Pastilah, karena tangga kan ada di mana-mana. Nah, tangga ini ketika kita sandarkan, kita melihat ada satu garis yang lurus, tapi tidak tegak, dia miring. Nah, apa sih kaitannya antara tangga dengan gradien? Perhatikan baik-baik. Di dalam matematika, kemiringan garis itu disebut gradien. Atau gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan garis. Nah, kemiringan garis atau gradien di dalam matematika dilambangkan dengan M. Lalu apa kaitannya dengan tangga ini? Sekarang diperhatikan. Tangga ini berbentuk garis lurus dan dia kemiringannya terlihat gitu. Hanya mungkin kalian belum paham, belum mengerti berapa sih nilainya. Nah, dikaitkan dengan kemiringan ini pada matematika, kita nanti ada mengenal yang namanya rumus untuk menentukan kemiringan. Nah, untuk menentukan kemiringan atau menentukan gradien di dalam matematika itu menggunakan rumus panjang sisi tegak dibanding dengan panjang sisi datar. Lalu apa dengan tangga ini? Apakah tangga ini kita bisa menentukan kemiringannya, nilai kemiringannya? Ya bisa. Nah, caranya bagaimana? Ingat ya, panjang sisi tegak dibandingkan dengan panjang sisi datar ialah kemiringan. Nah, kalau begini caranya, perhatikan Ibu akan coba buat garis bantu, menarik sisi tegak pada tangga ini. Tarik sisi tegak, kemudian kita tarik juga sisi mendatarnya, mengarah ke tangga itu ya. Nah, seumpama ada nilai tangga itu nilainya 4, sisi tegaknya, kemudian sisi datarnya 1, sehingga kemiringan nilai gradien kemiringan tangga ini, garis miringnya ini bernilai nanti adalah panjang sisi tegak berbanding dengan panjang sisi datar. Nah, nilainya 4:1, nilainya 1. Oke, itu dalam kehidupan kita. Lalu apa kaitannya ke matematika gitu? Nah, baik, kita coba ke kemarin kita ada belajar kemiringan persamaan garis ya, persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan MX. Ingat ya, persamaan garis itu ada dua macam bentuknya. Yang pertama bentuknya Y sama dengan MX. Ingat, apabila Y sama dengan MX, maka akan melalui 0,0. Nah, jika kita gambarkan persamaan garis ini, maka masih ingat kemarin contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh persamaan garis lurus yang bentuk persamaannya Y sama dengan MX. Ini kemiringannya. Nah, bagaimana cara kita menentukan gradiennya? Caranya adalah, perhatikan, seperti tangga tadi. Cuma di sini kita melalui beberapa titik pada koordinat. Nah, untuk memudahkan kita menentukan gradiennya adalah pertama sekali tentukanlah salah satu titik pada garis ini.
salah satu titik terserah. Nah, punya ibu ngambil titik di sini. Di titik 2,4. Nah, kalau mau di sini dimanapun boleh ya. Dimanapun boleh kalian gunakan ngambil titik, tapi usahakan titik yang titik potongnya tidak desimal ya, supaya mudah perhitungan. Nah, oke, kita ambil titik yang ibu ambil, salah satu titiknya adalah 4,2. Nah, tadi persyaratan untuk menentukan gradien itu kita harus tahu sisi tegaknya dulu, baru sisi datar. Nah, tegaknya karena dia melalui 0,0, maka arahkanlah dari 0,0 ini sampai ke titik potong yang nanti mengarah ke menuju ke 2,4. Oke, kita buat garis. Nah, garis seperti ini. Nilainya berapa? 4. Kenapa 4? Karena dia ke atas, menuju sembunyi ke atas. Kalau ke bawah kan negatif. Nah, kemudian yang satunya arahnya ke kanan. Ke kanan nilainya berapa? Sumbu X 2. Nah, sehingga gradiennya itu akan kita temukan panjang sisi tegak berbanding dengan panjang sisi datar. Sehingga diperolehlah 4:2 sama dengan 2. Bagaimana? Jelas? Oke. Nah, kalau seperti ini bagaimana gradiennya? Tentukan salah satu titiknya. Kemudian buatlah sisi tegaknya dan buatlah sisi datarnya. Setelah itu kerjakan dengan menggunakan rumus. Oke ya. Ini ibu rasa. Nah, sekarang kita melihat tadi yang pertama, bentuk garis seperti ini. Gradien Y-nya Y sama dengan 2X. Nah, kemudian kalau yang satunya itu Y sama dengan min 2X. Ini salah satu yang ada di buku paket kalian ya. Ibu ingin mengajak kalian bagaimana menentukan gradien. Sebenarnya tadi sudah, tentukanlah salah satu titik di sini. Kemudian salah satu titik dimanapun, buat tariklah garis mendatar dan garis tegaknya. Nah, sehingga ditemukan nilai perbandingannya tadi. Tapi seandainya ya, ada trik dari ibu. Kalau di soal itu pada persamaan garis itu dicantumkan bentuknya seperti ini. Nah, M-nya terlihat tadi M-nya 2. M-nya 2. Sekarang kita lihat ini. M-nya 2. Kan kalau Y sama dengan MX. Nah, yang ini M-nya negatif 2. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dengan melihat gambar saja. Apabila dicantumkan persamaannya pada garis tersebut, maka kita bisa dengan mudah menentukan gradiennya. Dari mana? Dari bentuk persamaan tadi. Bentuk persamaannya kan Y sama dengan MX. Nah, Y sama dengan MX. M ini adalah gradien. Jadi Y sama dengan MX berarti M-nya 2. Sehingga gradiennya 2. Tanpa kita membuktikan. Hanya saja biasanya di soal-soal itu ini tidak dicantumkan. Oke. Yang berikutnya coba diperhatikan. M-nya 2. Arahnya ke kanan. M-nya negatif 2, arahnya ke kiri. Diperhatikan buku paketnya. Nah, di sini kita bisa melihat. Juga bisa memiliki keterampilan. Kalau gradien yang bentuk persamaannya Y sama dengan MX, apabila M-nya positif, arahnya ke kanan. Apabila M-nya negatif, arahnya ke kiri. Gimana? Paham? Ada juga persamaan yang kemarin kita bahas bentuknya seperti ini. Y sama dengan MX plus C. Beda dengan tadi ya. Kalau yang tadi kan Y sama dengan MX. Sekarang Y sama dengan MX plus C. Bagaimana menentukan gradiennya? Nah, ingat ya. Kalau Y sama dengan MX, maka gambar persamaan garis lurusnya tidak melalui 0,0. Kemarin sudah kita bahas. Ini contohnya. Nah, ini contoh
persamaan yang tidak melewati 0,0. Bentuknya Y sama dengan mx plus C. Yang mana M-nya? Yang di sini. M-nya ini gradien. Nah, bagaimana caranya jika pembahasan kita disajikan grafik? Kita menentukan gradiennya. Langkahnya sama seperti tadi. Tentukan titik dulu. Kemudian tariklah, buatlah garis datar, garis tegak ya. Nah, garis tegak. Nah, tegak yang dibuat beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, karena di sini melalui 0,0, maka kita tariknya lewat 0,0. Nah, sekarang karena tidak melalui 0,0, maka kita tarik dari perpotongan sini. Tarik ke atas, nilainya 6. Kemudian tuju ke arah sini. Nah, kalau menuju ke arah sini, X-nya berarti ke kanan. Kanan nilainya 3. Sehingga berapa gradiennya? 6/3. 6/3 adalah 2. Oke. Dari dua gradien gambar yang berbeda, nanti perhatikan bukunya, paketnya baik-baik. Di sini kita melihat yang ini gradiennya 2, positif, arahnya ke kanan. Yang ini gradiennya -2, arahnya ke kiri. Sehingga kita bisa menyimpulkan, andaikan kita diminta menentukan gradien, tapi tidak melewati grafik. Karena bentuk persamaannya adalah Y sama dengan mx, maka koefisien atau bilangan yang di depan variabel itulah yang menjadi yang menjadi yang menjadi gradiennya. Oke. Kemudian ada juga di buku paket gradiennya ditanyakan tidak berupa gambar. Contoh seperti ini. Tentukanlah gradien kemiringan sebuah garis yang persamaannya melalui 5,3 dan 10,4. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi sudah disajikan dengan gambar. Kalau sekarang ini soal yang hot ya, disajikan dalam bentuk soal tapi tidak sebagai gambar. Nah, caranya bagaimana? Sekarang diperhatikan baik-baik. Tadi rumusnya adalah panjang sisi tegak berbanding panjang mendatar. Atau ada rumus tadi, Y sama dengan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, soal ini sekarang kita lihat. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Melalui dua buah titik, maka ini X1, Y1. X2, Y2. Sehingga, kalau ditanyakan gradiennya berarti Y2. Y2 itu yang mana? Y2 adalah 4 ya, karena ini XY, XY. Y1, Y2 berarti 4. Y1 berapa? 3. X2 berapa? 10. X1 berapa? 5. Sehingga kita bisa menemukan nilai dari gradien tersebut adalah 10 dikurang 2, 8. 4 dikurang 5, min 1. 8 dibagi min 1, min 8. Oke, itu sedikit pengarahan dari Ibu. Nanti kalau tidak jelas kita bisa diskusikan. Tetap semangat, tetap berjuang. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada pembelajaran berikutnya.